Pintu baja yang berdebu itu akhirnya terbuka. Seorang lelaki renta dengan janggut memutih menatap Raka, anak yatim yang datang tanpa undangan. Kau datang tepat waktu, ucapnya tenang. Segel ini hanya patah untuk pewaris yang bukan darahku. Raka menelan ludah. Ia tak pernah kenal keluarga kaya. Pewaris apa? Lelaki itu tersenyum getir. Semua yang pernah kucuri dari diriku sendiri. Dukung video ini dengan like agar semakin banyak doa dan kebaikan mengalir untuk anak yatim dan gerakan wakaf. Mudah-mudahan niat baik kita diterima Allah. Hujan baru saja berhenti ketika Raka menemukan amplop tanpa perangko terselip di bawah pintu panti. Kertasnya tebal, berbau besi tua dan hujan. Namanya tercetak dengan huruf timbul, Raka. Seakan ada orang yang tahu persis kemana surat ini harus mendarat. Ia menatap halaman panti yang basah. Lampu-lampu kuning menggigil di antara genangan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara tetes terakhir dari talang. Dan dingin yang enggan pergi. Raka membawa amplop itu ke kamar kecilnya. Di dinding, poster tua masjid yang mulai pudar masih menempel, seakan menahan hari-hari yang kerap terlalu sunyi. Tangannya gemetar saat merobek ujung amplop. Di dalamnya, ia temukan kunci besi berkarat, model lama, bergagang bulat, dan secarik peta yang digambar teliti, berpangkal pada jalan raya tua, berkelok melewati ladang tebu, lalu berakhir di sebuah tanda X besar, Rumah Al-Faruq. Nama itu seperti palu yang mengetuk dadanya. Sejak kecil, ia hanya mendengar cerita samar. Keluarga Al-Faruq, harta menggunung, berita yang menghilang 22 tahun lalu. Sebagian orang menyebutnya legenda kota, sebagian lagi menyebutnya kutukan. Raka memandang kunci itu lama-lama. Siapa mengirim? Mengapa dirinya? Pintu kamar diketuk pelan. Rak, suara Ustaz Karim menyelusup hangat. Kau belum makan. Aku baik, Ustaz. Ada sesuatu. Ustaz memasuki kamar. Pandangannya jatuh pada kunci dan peta. Alisnya bertaut. Tidak heran, tidak pula panik. Lebih seperti orang yang sudah lama menunggu sesuatu jatuh dari langit. Kau ingin pergi ke sana? Aku tidak tahu. Tapi rasanya seperti dipanggil. Ustaz menatapnya tajam. Dalam, menembus ragu yang bercokol. Rezeki kadang datang sebagai pertanyaan, bukan jawaban. Jika kau berangkat, bawa niat yang bersih. Minta perlindungan Allah. Jangan memaksa apapun untuk terjadi. Biarkan kebenaran yang menemuimu. Raka menelan ludah. Kalau ini jebakan. Ketakutanmu wajar. Ustaz tersenyum tipis. Tapi ketakutan bukan penuntun. Niat dan doa, itu penuntun. Salma muncul di ambang pintu. Rambutnya masih lembab oleh hujan. Jaket denim memantulkan bau tanah basah. Kau dapat surat misterius? Kau tak akan pergi sendirian. Aku tidak ingin membawamu ke masalah. Masalah datang dengan atau tanpa aku. Setidaknya kalau aku ikut, kita bisa membaginya. Ada keteguhan di matanya, bukan nekat. Tapi kredo yang lahir dari jam-jam panjang jadi relawan. Dari belajar hukum agar tahu cara melindungi yang lemah. Kalau ini penting, kita hadapi bersama. Malam merapat. Panti mengecil jadi titik cahaya. Raka, Salma, dan doa yang lirih dari bibir Ustaz di teras tua menjadi bekal. Bismillah, ucap Raka. Dada mengencang. Semoga Allah menjaga langkah. Dan menjauhkan dari keserakahan. Sambung Ustaz, menepuk bahu Raka. Ingat, apapun yang kau lihat, jangan cepat memutuskan. Dengarkan, lihat, baru memilih. Perjalanan keluar kota terasa seperti menembus halaman-halaman yang tak pernah dibaca. Penghapus kaca menyapu bekas hujan. Lampu jalan lari kecil di kaca mobil sewaan yang mereka bawa. Peta itu memandu ke jalan yang semakin sepi. Ladang tebu menjelma tembok rimbun. Rumah besar itu muncul tiba-tiba, bagai kapal yang kandas di tengah daratan. Fasad kolonial dengan pilar tinggi, jendela-jendela tinggi seperti mata yang tak pernah berkedip, pagar tua yang berkarat namun masih berdiri gagah. Di puncak gerbang, huruf A dan F saling mengait, lambang yang pernah menghiasi koran lama saat kecil.
ketika dunia masih mudah dibuat percaya. Tempat ini membuat bulu kuduk berdiri, gumam Salma, menurunkan kaca jendela, menghirup udara yang sunyi. Tak ada anjing penjaga, tak ada lampu di pos keamanan. Hanya desir angin dan dedaunan yang saling menggesek. Raka menggenggam kunci. Ada sesuatu dari dinginnya yang terasa hidup. Ia mendorong pagar, berderit panjang, seperti keluh yang sudah disimpan bertahun-tahun. Halaman luas itu ditelan semak, tapi jalur batu masih terlihat samar. Mereka berjalan pelan. Senter ponsel menyapu patung-patung taman yang pucat. Aroma logam tua dan jamur naik dari tanah basah. Di beranda, karpet usang menggulung setengah. Bekas seret koper entah dari kapan, entah milik siapa. Pintu utama terkunci. Kunci tua yang dibawa Raka tidak cocok. Ia menghela napas, menahan kecewa yang mulai mengetuk. Mungkin kita salah alamat. Peta ini terlalu rinci untuk salah, kata Salma, menunjuk catatan kecil di sudut kertas. Angka-angka yang mirip koordinat, serta tulisan kecil, samping, bukan depan. Kau lihat? Ada instruksi yang nyaris pudar. Mereka mengitari rumah. Di sisi kiri, ada pintu samping dari baja. Permukaannya diukir pola segi 8 sederhana. Ini, Raka berbisik. Tak yakin kenapa harus berbisik. Ia memasukkan kunci. Pas. Putaran pertama macet. Putaran kedua seperti menembus daging yang kaku. Dan putaran ketiga memicu suara lirih dari dalam. Klik, klik. Bukan sekadar gembok, melainkan mekanisme yang berlapis. Pintu tidak serta-merta terbuka. Tepat di atas gagang, ada panel kecil tertutup debu. Raka mengusap permukaannya dengan telapak tangan. Debu bubar, menampakkan sensor sidik jari yang sangat modern, kontras dengan kunci kuno. Ini gila, Salma menggeleng, antara kagum dan ngeri. Siapapun yang menyiapkan ini ingin memastikan hanya orang tertentu yang bisa masuk. Raka menatap telunjuknya sendiri. Tiba-tiba, ingatan kecil menyergap. Saat kecil, ia pernah bermimpi berada di rumah besar tanpa wajah. Pintunya membuka sendiri. Ia tertawa hambar pada dirinya. Mimpi anak yatim kerap bekerja lembur menambal sepi. Ia menempelkan jarinya ke sensor. Panel menyala hijau. Suara magnet mencabut napas baja. Pintu baja terbuka lebar. Udara dingin dari dalam mengusap wajah mereka seperti tangan yang sudah lama menunggu. Lampu lorong padam, namun strip fosfor di lantai berpendar hijau samar, menuntun seperti jalur darurat pesawat. Raka. Salma menahan lengan Raka, bisikannya tipis. Kalau ada orang di dalam, kita akan mengetuk. Raka mencoba tersenyum. Sebenarnya lututnya bergetar. Ia melangkah, menjaga napas agar tidak terdengar seperti orang yang bersembunyi dari dirinya sendiri. Lorong itu sempit. Dindingnya dipenuhi panel besi berderet seperti laci raksasa. Di ujung lorong, ada pintu kedua, lebih berat, tanpa gagang. Hanya kotak kecil berisi layar, berkedip perlahan, menampilkan pesan pendek. Selamat datang, Raka. 3 huruf terakhir menari seperti denyut jantung pada elektrokardiogram. Salma menatap Raka. Mata mereka bertaut. Ada pertanyaan yang sama, ada ketakutan yang sama, tapi tak ada niat untuk mundur. Siapapun kau, ucap Raka pada ruang kosong. Aku datang bukan untuk merampas. Aku datang untuk mengetahui. Kata-katanya bergetar, namun bukan oleh takut belaka. Ada sesuatu yang tertata. Seperti orang yang akhirnya berani menatap asal luka. Layar menampilkan instruksi, sentuh di sini. Raka kembali menempelkan jarinya. Suara mesin berputar menekan telinga, seperti rahasia yang sedang mencari jalan keluar. Pintu baja kedua bergeser perlahan, menyingkap ruangan kecil dengan pencahayaan lembut. Meja kayu tua berdiri di tengah. Di atasnya ada jam saku terbuka. Jarum detiknya bergerak seperti memanggil seseorang pulang. Di dinding, ada foto hitam putih keluarga yang wajahnya sengaja diburamkan cat. Hanya tangan seorang pria tua yang jelas, memegang bahu seorang anak. Ini, bukan kebetulan, Salma berbisik, menelan kering. Raka melangkah lebih dekat. Di bawah jam saku, ada catatan singkat tulisan tangan, rapi, tegas,
Seakan dilatih oleh disiplin panjang, kau datang tepat waktu. Cahaya tipis dari langit-langit memandikan ruangan sempit itu seperti fajar yang takut datang terlalu cepat. Bau obat dan besi tua bertemu dalam dingin yang rapi. Di tengahnya, kursi roda berhenti. Lelaki tua di atasnya menatap Raka, tidak dengan kaget, melainkan dengan lega yang sudah lama menunggu tempat untuk berbaring. "Namamu Raka?" Suaranya serak, tapi terukur. "Kau akhirnya sampai." Raka mengangguk, tenggorokannya kering. "Siapa, Tuan?" Lelaki itu mengusap janggutnya yang memutih. Orang yang dikabarkan hilang dan sebenarnya tidak pernah pergi. Orang yang menutup mulut dunia dengan pintu besi. Ia tersenyum hambar. "Rahman. Orang memanggilku Haji Rahman. Dulu." Nama itu membuat udara seperti memantul. Rumah ini mendadak punya wajah. Salma menelan ludah, menahan gemetar di jarinya yang menggenggam ponsel. Raka melangkah maju, namun menjaga jarak, seolah setiap sentimeter adalah wilayah yang harus dihormati. "Aku mendengar napasmu sejak mekanisme pertama bergerak," lanjut Rahman. "Lorong-lorong itu tak hanya melindungi, tapi juga mendengar. Mereka mengenali niat lewat kebiasaan kecil." Matanya menunduk pada kunci yang tergantung di tangan Raka. Kunci itu berkeliling jauh sebelum kembali. "Kenapa aku?" Raka tak mampu menahan pertanyaan yang mendesak dari dada. "Kami tidak kenal. Aku hanya anak panti." Anak panti yang mengembalikan dompet di terminal saat kantongmu sendiri kosong. Rahman menyentuh sebuah panel di sisi kursi roda. Dinding belakang menyala memperlihatkan cuplikan video grainy. Raka berlari kecil mengejar seorang bapak-bapak, menunduk memberi salam, menolak uang terima kasih. Raka memandang layar itu seperti menatap versi dirinya yang tak punya tempat untuk bersembunyi. "Bagaimana Anda bisa? Dunia ini kecil jika kau sanggup menunggu lama," potong Rahman. "Aku menunggu lama, Raka." Salma memecah beku. "Anda bersembunyi di sini 22 tahun? Untuk apa menutup diri dari semua orang?" Rahman menghela napas dalam-dalam, seperti hendak mengangkat batu yang sudah telanjur menyatu dengan punggung. "Bukan bersembunyi. Terkurung. Kurungan yang kubangun sendiri. Dulu, ketika perusahaan hendak direbut lewat tangan keluarga dan kerabat yang kupercayai, aku membangun ruang ini, tempat melihat tanpa terlihat, tempat menahan reaksi agar fakta bisa bicara. Kurenovasi rumah menjadi telinga raksasa. Dari sini, aku memetakan siapa yang bekerja, siapa yang memakan, siapa yang diam." Ia menunjuk rak panel di dinding yang berisi layar-layar kecil, sebagian mati, sebagian berkedip menampilkan laporan, pergerakan saham, berita lama, memo keamanan, catatan donasi yang dialirkan tanpa nama. Ada tanggal-tanggal yang melewati musim, ada grafik yang naik dan turun seperti suara orang yang tidak jadi menangis. Namun penjara yang paling tenang tetap saja penjara. Gumam Rahman, lebih kepada dirinya. "Kau bisa mengendalikan pintu dan cahaya, tapi tidak bisa keluar dari pertanyaan yang menunggu di dalam kepala." Raka mendekat satu langkah. "Kalau begitu mengapa sekarang pintu itu terbuka untukku?" Rahman memiringkan wajah. Sinar matanya bening, bukan dingin. "Karena pintu bukan untuk melindungiku lagi, melainkan untuk menemukan seseorang yang mau menjaga sesuatu lebih besar dari namanya sendiri." Ia menatap Raka dalam-dalam. "Pewarisku bukan darah, melainkan akhlak." Kata-kata itu jatuh pelan, tapi berat. Raka menatap jemarinya, memikirkan panti, ustaz yang melepasnya dengan doa, malam yang menenangkan langkah. Ia belum siap menyandang kata pewaris. Kata itu terdengar seperti pakaian kebesaran yang terlalu longgar, bisa terseret dan membuatnya jatuh. Jika ini tentang harta, Raka berhenti, mencari bahasa yang tak memalukan. "Saya bahkan tak tahu bagaimana memikirkan jumlah yang tidak bisa saya bayangkan." "Justru itu." Rahman menghela tawa yang kering. "Harta paling berbahaya jika jatuh ke tangan yang merasa berhak. Amanah paling aman jika jatuh ke tangan yang merasa cukup." Ia mengangkat telapak, memohon waktu. "Dengarkan dulu. Jangan menyimpulkan sebelum kau melihat bentuk dari ujian yang sebenar-benarnya."
Salma menatap sekeliling, memperhatikan botol obat di meja kecil, selimut tipis, buku catatan dengan tanda lipatan di halaman-halaman tertentu. Anda sendiri di sini? Tidak sepenuhnya. Rumah ini bekerja. Orang-orang di luar mengira aku mati, mengira kisahku selesai. Ada yang memanfaatkannya. Ada yang membela namaku hanya untuk mengambil kursi. Ada yang lelah menunggu. Aku memilih diam. Diam yang aktif. Ia mengetuk lengan kursi roda 2 kali. Alasan yang hanya dipahaminya sendiri. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kukerjakan dari sini, menilai niat tanpa bias masa lalu. Rahman mematung sesaat, lalu menatap Raka seperti menatap satu-satunya jam dinding yang tak pernah ia putar mundur. Ibumu menolak uang tutup mulut ketika banyak orang menerimanya. Ia menulis surat yang tak pernah sampai. Suaranya turun. Dia menyebut namaku tanpa gelar, dan menyebut nama Allah tanpa syarat. Surat itu berakhir di tanganku bertahun-tahun kemudian, setelah terlalu banyak yang sempat rusak. Dadanya Raka bergeser. Perih lama yang tak punya tempat mengalir tiba-tiba menemukan jalan. Anda mengenal ibu saya? Kenal keberaniannya. Rahman menatap meja, seolah di atas kayu itu ada jejak tinta lama. Dan keberanian itu menuntutku mengubah cara memilih. Aku bisa membagi saham pada darahku, dan mengulang lingkaran lama. Atau aku bisa mencari seseorang yang, ketika diberi, tetap ingat untuk menanya, ini untuk apa? Sunyi ikut duduk di kursi ketiga yang tak ada. Raka mendengar denyut nadi sendiri, menghitungnya, lalu menyerah pada hitung-hitungan yang tak memberi jawaban. Saya tidak tahu apakah saya orang itu. Itu pertanda baik, kata Rahman. Mata mengerjap ingin menutup lelah tapi memaksa tetap terbuka. Orang yang terlalu yakin tak pernah aman memegang kunci. Salma menarik napas. Jika ini ujian, siapa pengujinya? Anda. Bukan. Ku. Dan kejernihan hati kalian. Rumah ini hanya cermin. Rahman menatap pintu yang tadi terbuka. Kau tidak datang sendirian. Itu penting. Orang baik butuh saksi untuk tetap baik. Raka menunduk, merapikan kunci di telapak. Kabut kecil menebal di kacamatanya yang tak berfungsi sebagai pelindung apapun. Jika saya menerima mendengar, apa yang pertama harus saya ketahui? Rahman menunjuk jam saku di meja. Bahwa selama 22 tahun, aku belajar satu hal. Menunda jawaban kadang lebih menyelamatkan daripada mempercepat pembenaran. Dan agar jawaban kelak tak lahir dari marah, ia harus dipagari niat. Minta penjagaan Allah sebelum kau meminta kepemilikan apapun. Raka menahan arus yang ingin tumpah di dadanya. Ia berbisik, lirih, cukup untuk dirinya sendiri. Ya Allah, jernihkan. Salma memejam sedetik, seolah menyamain ritme keikhlasan yang sedang mereka upayakan di ruangan sempit itu. Rahman menoleh. Menatap foto hitam putih yang diburamkan Cat di dinding. Aku menghapus wajah agar tak ada yang memuja atau membenci wajah. Hanya tinggal tangan yang memegang bahu seorang anak. Kau bebas membayangkan itu bahumu. Ia kembali menatap Raka. Kau boleh menolak. Kau boleh bertanya. Tapi jangan melarikan diri dari pemahaman. Suara klik dari panel terakhir seperti palu kecil yang mengetuk permukaan air. Tenang. Tapi getarannya menjalar ke seisi ruangan. Layar memunculkan dokumen-dokumen bersegel. Lambang Al-Faruq mengapung di pojok, disertai tanggal-tanggal yang seperti mata jam memandang balik. Rahman menggeser kursi roda mendekati meja, lalu mengeluarkan map kain yang ujungnya mulai aus. Ia menaruhnya di hadapan Raka. Gerakannya perlahan, seolah setiap detik adalah saksi yang tak boleh disakiti. Ini bukan kontrak bisnis, ucap Rahman pelan. Ini peta jalan keluar, jika kau memilihnya. Raka menarik napas panjang, mengatur gemuruh di dadanya. Jari-jarinya menyentuh tepi map, merasakan serat kain yang dingin. Ketika ia membukanya, halaman pertama segera menuntut keberanian, wasiat amanah dan pembagian kepemilikan. Di bawahnya, kalimat tegas, kekayaan ini bukan tujuan, ia alat. Alat tanpa niat adalah bencana. Salma berdiri 3 langkah di belakang, mata tak berkedip.
Ruangan rasanya mengecil, seperti dunia memusat ke titik yang sama. Kalimat-kalimat yang akan memisahkan orang yang sekadar ingin dari orang yang berani menanggung. Bacalah lantang, kata Rahman, agar telingamu sendiri mempertanggungjawabkan apa yang kau ucap. Raka menelan ludah, lalu memulai. Pasal pertama, pada saat pewaris menerima amanah, ia setuju mengalihkan 99% kekayaan bersih ke Badan Wakaf Independen untuk pendidikan, kesehatan, dan pemulihan sosial, khususnya bagi yatim, duafa, dan korban ketidakadilan ekonomi. Sisa 1% diberikan sebagai penopang hidup pewaris, sekaligus hak suara pengarah. Kata-kata itu kering di mulutnya, namun hangat saat menyentuh hati, seperti air yang baru saja dihangatkan di atas api kecil. Ia lanjut membaca, suaranya tak lagi gemetar. Pasal kedua, kendali atas perusahaan bukan hadiah, melainkan tanggung jawab. Pewaris harus bersedia dipantau akhlaknya dan dibatasi pengaruhnya demi keberlangsungan amanah. Pasal ketiga, jika pewaris mengkhianati maksud wakaf, seluruh hak suara dicabut otomatis, dan Dewan Penjaga Amanah mengambil alih. Raka berhenti. Ada titik kecil di kertas yang seperti mengembun. Ia mengedip, sadar bahwa yang mengembun adalah matanya. Mengapa? Harus 99%. Rahman menatapnya tanpa berkedip. Wajahnya disinari lampu seperti relief tua. Agar kau belajar bahwa cukup itu nyata. Agar kau tahu bagaimana rasanya memegang daya, tapi memilih menyalurkannya. 1% itu cukup jika niatmu lurus. 99% itu bukan milikmu, juga bukan milikku. Ia milik amanah. Dan amanah selalu lebih berat dari angka. Salma maju setapak. Siapa yang menjaga wakaf ini? Rahman menunjuk lembar berikutnya. Bagan nama-nama, struktur dewan penjaga, mekanisme transparansi. Ada kursi kosong di ujung, bukan untuk orang kehormatan, melainkan untuk wakil penerima manfaat. Kursi yang harus terus berganti agar suara lapangan tak padam. Kursi kosong itu akan selalu ada, kata Rahman. Sebagai pengingat, yang paling berhak duduk di meja keputusan adalah orang yang paling terdampak. Raka merasakan jari-jarinya kebas. Ia menarik napas. Lebih lambat. Mengapa saya? Suara itu keluar lagi. Kali ini bukan karena kebingungan, melainkan karena takut tidak adil pada orang lain. Apa tidak ada yang lebih? Siap. Rahman menatapnya lama-lama, seperti menilai bukan kata-katanya, melainkan alasan di bawah kata. Kesiapan orang jarang benar-benar terlihat. Yang bisa kita lihat adalah jejak kecil yang tak dibuat-buat. Ia menyentuh panel, dan video di dinding berubah. Rekaman terminal itu, kini disandingkan dengan potongan lain. Raka memapah kakek-kakek menyeberang. Raka menolak uang bensin. Setelah mengganti ban bocor anak sekolah, Raka duduk sendirian di musyalah panti selepas subuh. Bukan untuk pamer. Kamera-kamera kantor cabang, CCTV jalan, arsip lama, semuanya seperti menyusun mosaik tanpa sepengetahuan Raka. Aku bukan mencari malaikat, lanjut Rahman, suaranya serak. Aku mencari orang yang ketika tak dilihat, tetap memilih baik. Raka menutup mata sesaat. Di belakang kelopak, wajah ibunya melintas. Tangan yang mengikat kain, punggung yang tak pernah benar-benar istirahat. Kalimat-kalimat pendek yang memelihara kepala anaknya agar tidak menunduk terlalu lama. Ibu selalu bilang, kalau kau tak bisa memberi banyak, setidaknya jangan mengambil yang bukan hak. Ia membuka mata. Tapi ini, jauh di atas kemampuan berpikirku. Karena itu kau harus menambatkan pikiranmu pada doa. Balas Rahman, lembut. Bukan pada nafsu. Minta penjagaan Allah agar tidak silau. Harta itu seperti cermin. Ia memperbesar apapun yang ada di hatimu. Kalau yang ada di hatimu hampa, yang membesar adalah kosong. Sunyi kembali datang. Kali ini bukan menekan, melainkan memeluk. Raka menelusuri pasal-pasal lain. Syarat pewaris tetap hidup sederhana. Larangan mengambil gaji lebih dari batas yang ditetapkan dewan. Mekanisme akuntabilitas. Ada halaman, komitmen moral, yang harus ditandatangani bukan di hadapan notaris, melainkan di hadapan penerima manfaat pertama, anak yatim yang akan dipilih secara acak dari panti manapun.
Agar janji itu tak lupa kepada siapa ia harus ditepati, jelas Rahman. Kalau saya menolak? Tanya Raka. Bukan menantang, hanya ingin meletakkan batas. Kau tetap Raka, jawab Rahman cepat. Kau bebas. Aku tidak menjadikanmu tawanan. Tapi ketahuilah, jika kau menolak, aku akan tetap mencari. Dan kalau aku gagal, segala ini akan jadi benda-benda mati yang diseret keserakahan. Sorot matanya melembut. Aku lebih takut pada akhir itu daripada pada kematianku sendiri. Raka mengangguk pelan. Ia teringat Ustaz Karim. Niat dan doa, itu penuntun. Kalimat itu seperti simpul yang menahan kain agar tidak tercerabut. Bolehkah saya minta waktu untuk mencerna? Mintalah. Waktu itu bukan lawanmu. Rahman menoleh pada jam saku di meja. Tapi jangan berlama-lama sampai kebaikan kehilangan kesempatan. Salma menatap Raka. Ada ketenangan yang ia coba titipkan lewat pandangan. Kau tidak sendirian menimbang, katanya pelan. Kau boleh bimbang, tapi jangan buta. Raka menurunkan pandangan ke halaman terakhir. Di sana tertulis, pewaris diundang bukan karena layak, melainkan agar ia belajar melayakkan diri. Tanda tangan Rahman kecil, rapi, ditemani saksi-saksi yang sebagian namanya disamarkan. Ada ruang kosong menunggu namanya sendiri, ruang yang tiba-tiba terasa lebih berat daripada semua besi di rumah ini. Ia menutup map perlahan, seakan menutup pintu yang tidak hendak ditutup rapat. Dadanya sesak, bukan oleh takut semata, melainkan oleh rasa yang campur, rendah diri, harap, dan semacam duka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan ia lepaskan jika memilih menyerahkan hampir semuanya. Kalau saya setuju suatu hari, ucapnya nyaris berbisik, apa yang paling pertama harus terjadi? Rahman tak langsung menjawab. Ia justru memutar kursi, menunjuk ke cermin kecil di sudut ruangan, cermin sederhana, tanpa bingkai. Yang pertama, kau berdiri di sana, memandang dirimu, dan bertanya, apakah aku ingin sebesar ini karena diriku, atau karena mereka yang tak punya suara? Kalau jawabanmu jujur, langkahmu akan menemukan tanahnya. Raka menatap cermin itu dari jauh. Yang terlihat hanya sosok seorang pemuda yang semalam masih mengencangkan baut di bengkel. Kini diminta mengencangkan sesuatu yang lebih rumit, niat. Ya Allah, desisnya. Ajari aku membedakan cahaya dari kilau. Langkah waktu di ruangan baja itu meninggalkan jejak yang lebih berat dari suara detik jam saku. Map wasiat masih di tangan Raka. Sementara Rahman terdiam dengan pandangan menembus kosong, seakan sebagian dirinya telah ditinggalkan di masa lalu. Hening itu pecah ketika bunyi retakan listrik terdengar dari langit-langit. Lampu meredup, lalu mati seketika. Ruangan jatuh ke dalam gelap yang tak wajar. Salma menjerit kecil, spontan menyalakan senter ponsel. Cahaya putih itu memantul ke wajah Raka yang pucat, ke kertas wasiat yang berkilau singkat, lalu ke sosok Rahman yang tak bergerak. Hanya suara mesin generator yang masih berdengung pelan. Namun ketenangannya terputus oleh bunyi letupan kecil di kejauhan. Ini bukan gangguan biasa, Rahman berbisik. Nadanya getir. Seseorang tahu kau sudah sampai. Raka menegang. Siapa? Rahman menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Keponakanku. Gilang. Nama itu menggema, asing bagi Raka, tapi syarat amarah bagi Rahman. Ia selalu mengincar kursi yang kutinggalkan. Saat kabar kematianku beredar, ia berusaha menyatukan dewan. Tapi sebagian orang tetap menunggu kepastian. Kini, dengan kedatanganmu, ia tahu ancamannya nyata. Listrik padam ini tanda ia mulai. Salma menatap Rahman cemas. Jadi, ini bukan sekadar pertemuan keluarga yang terlambat. Rahman menggeleng. Ini perang warisan. Dan perang semacam itu jarang mengenal hati nurani. Raka mengepalkan jemari, menatap map di tangannya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Saya hanya anak yang tidak pernah dihitung siapa-siapa. Rahman menoleh. Mata tuanya tetap berkilau. Justru karena itu, kau tak bisa diprediksi. Gilang tahu semua langkah orang yang tergoda kekayaan.
Tapi dia tidak tahu bagaimana menghadapi orang yang tidak menaruh harga pada emas. Itu senjatamu. Belum sempat Raka menjawab, pintu samping terdengar diketuk keras. Suara berat, diiringi gesekan logam. Raka! Salma! Buka pintunya. Ini Seno. Salma menatap Rahman. Bingung. Siapa itu? Rahman tersenyum samar. Ada kelegaan. Seno. Kepala keamanan yang dulu kusembunyikan dari pandangan dewan. Jika ia datang, berarti ia masih setia. Raka berlari ke pintu, membukanya sedikit. Senter ponsel menerangi wajah lelaki parubaya dengan sorot mata tajam dan rambut penuh uban. Seno masuk cepat, menutup pintu kembali. Kalian harus keluar dari ruang bawah. Jaringan listrik sudah diacak. Kalau lama-lama di sini, kita akan jadi tikus terjebak. Rahman mengangguk lemah. Kau selalu tepat waktu, Sen. Seno menatap Raka, lalu ke map di tangannya. Jadi ini anaknya? Pewaris yang disebut dalam kode lama. Raka hampir bertanya, tapi Seno mengibaskan tangan, menunda. Tak ada waktu. Gilang sudah menurunkan tim. Mereka bukan datang untuk bicara. Mereka datang untuk memastikan ruangan ini tak pernah terbuka lagi. Salma menarik napas tajam. Apa maksudnya? Kalau ruangan ini lenyap, bukti lenyap, wasiat lenyap, Rahman benar-benar mati untuk dunia. Dan Gilang menjadi penguasa tunggal tanpa ada yang bisa membantah. Raka merasakan dada dicekik ketakutan. Tapi Rahman hanya menatapnya dengan sorot tenang. Lihatlah, Raka. Inilah wajah harta tanpa iman. Membakar apapun yang tak bisa dimiliki. Mereka mulai bergerak menyusuri lorong darurat yang ditunjukkan Seno. Langkah kaki menggema, sementara suara generator makin serak. Raka menggenggam map erat, merasakan keringat dingin merembes. Di setiap sudut lorong, ada bekas sensor yang mati, tanda tangan orang-orang yang pernah menjaga rahasia rumah ini. Tiba-tiba, ponsel Salma bergetar. Layar menyala, menampilkan pesan singkat tanpa nomor. Raka, tolong jangan tanda tangani wasiat itu. Ambil uangnya, tinggalkan 99% yang sia-sia. Kita bisa bagi rata. Jangan jadi boneka orang tua yang sudah uzur. Gilang. Salma menatap layar itu, lalu menoleh ke Raka. Dia tahu namamu. Raka membaca pesan itu sekali, lalu sekali lagi. Tangannya bergetar. Bukan karena tertarik, tapi karena jijik. Ia menatap Rahman. Benarkah? Kalau saya menandatangani, saya harus menyerahkan hampir semua. Rahman menatap lurus. Sorotnya seperti pedang. Ya, itu harga yang harus dibayar agar kekayaan tak jadi racun. Gilang akan menawarkan dunia padamu agar kau menolak. Pertanyaannya, berapa harga jiwamu? Hening yang jatuh terasa lebih berat dari dentuman apapun. Raka menunduk, mengingat kembali kata-kata ibunya. Doa Ustaz Karim, wajah anak-anak panti yang tertidur di ranjang sempit. Dan dalam hening itu, ia sadar. Godaan terbesar bukan saat kita miskin, melainkan saat kekayaan menawarkan diri di hadapan kita. Lorong berakhir di sebuah pintu baja lain. Seno memasukkan kode. Lampu merah berkedip menjadi hijau. Mereka melangkah keluar ke halaman samping yang ditelan malam. Angin berembus dingin, membawa aroma tanah basah. Dari kejauhan, terlihat cahaya lampu kendaraan bergerak pelan mendekat, disertai suara sepatu berbaris. Cepat, desis Seno. Mereka sudah di sini. Rahman menatap Raka untuk terakhir kalinya sebelum kursinya didorong. Pegang map itu seperti kau memegang doa. Doa bukan untuk melawan peluru, tapi untuk menegakkan kaki agar tak mundur. Raka mengangguk, meski dadanya sesak. Ia tahu malam ini akan berubah jadi ujian lain. Ujian yang tak hanya meminta tanda tangan, tapi keberanian untuk tetap berdiri di sisi yang benar, ketika dunia di luar sana siap merobohkan apapun yang tak bisa dibelinya. Dan ketika langkah mereka berderap ke kegelapan, bayangan Gilang seakan memanjang di belakang, tak terlihat tapi terasa. Bayangan seorang keponakan yang menolak kalah, meski harus mengorbankan darah sendiri.
Langkah mereka terhenti di sebuah bangunan sayap rumah yang lebih sunyi. Pintu besi menutup di belakang, meninggalkan dentuman dalam yang membuat dada Raka ikut bergetar. Nafasnya masih tersengal. Map wasiat ia peluk erat. Seakan kalau dilepaskan maka dirinya sendiri akan hilang. Salma menyalakan senter ponsel. Sorot cahaya memantul pada tumpukan arsip tua, lembaran kertas menguning, dan rak besi berdebu. Tempat ini seperti gudang kenangan yang dikubur agar tak pernah disentuh. Seno menghela napas. Kita aman sebentar di sini. Tapi jangan lama-lama. Ia menatap Rahman. Tuan, sudah waktunya. Rahman mengangguk pelan. Kursi rodanya berhenti di depan sebuah lemari arsip besar yang dikunci ganda. Dengan tangan bergetar, ia membuka kombinasi yang hanya ia tahu. Pintu lemari bergeser, mengeluarkan suara serak besi lama. Di dalamnya, bukan sekadar dokumen biasa. Ada berkas yang tebal, disegel dengan pita merah, di atasnya tertulis, Tambang Watu Jati 2003. Raka menatap tulisan itu, alisnya mengerut. Tambang? Apa hubungannya dengan saya? Rahman tidak langsung menjawab. Ia mengusap sampul berkas itu, wajahnya menegang. Lalu menatap Raka dengan mata yang berat. Inilah yang paling ingin kukubur. Tapi justru harus kungkap padamu. Karena kalau tidak, aku tak pantas menatapmu. Salma mendekat, menyorot senter pada berkas. Apa yang terjadi di tambang itu? Rahman membuka segel perlahan. Halaman demi halaman memperlihatkan laporan kecelakaan, foto lokasi longsor, daftar korban. Nama-nama tertulis berjejer. Sebagian sudah dilapisi tinta tanda tangan persetujuan kompensasi. Tapi di antara semua itu, satu nama membuat Raka nyaris kehilangan napas. Darmawan Mandor Lapangan. Raka berbisik. Nyaris tak keluar suaranya. Itu, nama ayahku. Ruangan langsung sunyi. Bahkan suara angin pun seolah berhenti. Rahman menunduk dalam, seakan tertusuk oleh kebenaran yang ia sembunyikan. Ayahmu tewas di lokasi tambangku. Longsor besar. Saat itu, perusahaan mengabaikan peringatan teknis demi mengejar target produksi. Itu salahku. Aku menandatangani persetujuan operasi, padahal laporan teknis jelas-jelas melarang. Raka terpaku, tubuhnya gemetar. Map di tangannya jatuh ke lantai. Terdengar bunyi pukulan lembut tapi menggelegar di dadanya. Ia menatap Rahman dengan mata penuh api. Bibirnya kaku. Jadi, semua ini, wasit, warisan, amanah, hanya cara Anda menebus dosa kepada saya. Salma berusaha menyentuh bahu Raka, tapi ia menepis. Katanya pewaris akhlak, katanya bukan soal darah. Ternyata karena darah ayahku yang mengalir di tanah tambangmu. Rahman tidak membela diri. Matanya basah, suara seraknya penuh sesal. Aku bertahun-tahun mencoba menebusnya dengan sedekah, wakaf diam-diam, menyantuni korban lain. Tapi luka ayahmu selalu menghantuiku. Ibunda Mu menolak uang tutup mulut yang kutawarkan. Ia memilih pergi, membawa kau kecil yang belum mengerti dunia. Sejak saat itu, aku tahu, harta tak bisa membeli maaf. Aku menutup diriku di ruang baja, menunggu waktu. Sampai akhirnya namamu muncul dalam doa-doa yang kudengar. Raka menunduk, air mata jatuh deras, bercampur amarah yang menggerogoti. Ingatan samar tentang ayahnya kembali, tangan kasar penuh lumpur, suara tawa di sore hari, janji sederhana untuk membelikan bola plastik baru. Semua itu direnggut longsor yang ternyata lahir dari keserakahan. Allah, kenapa harus seperti ini? Bisiknya serak. Rahman menggeser kursi rodanya mendekat, menatap Raka tanpa pertahanan. Aku tidak meminta maafmu. Aku hanya ingin kebenaran ini tidak mati bersamaku. Kalau kau memilih melanjutkan amanah, itu bukan untukku. Itu untuk menutup lubang-lubang kezaliman yang pernah kulakukan, agar tak ada anak lain kehilangan ayah seperti dirimu. Salma menggenggam tangan Raka erat, mencoba menyalurkan tenang. Raka, ingat pesan Ustaz Karim, niat dan doa yang menuntun. Amarahmu wajar, tapi jangan biarkan ia jadi jalan gilang. Ia ingin kau menolak,
Ingin kau membuang semua ini agar ia bisa berkuasa tanpa perlawanan. Raka menarik tangannya, berdiri gemetar di tengah ruangan. Dadanya bergetar antara ingin menjerit dan ingin runtuh. Aku tidak tahu bisa memaafkan atau tidak. Tapi aku tahu satu hal, ayahku tidak akan kembali, dan kalian semua baru bicara sekarang, setelah bertahun-tahun aku tumbuh tanpa tahu kebenaran. Rahman mengangguk pelan. Wajahnya runtuh oleh sesal. Itulah dosaku yang tak terhapus. Aku hanya berharap kau tidak mewarisi keangkuhanku. Kalau kau menolak amanah ini, aku akan menerimanya. Tapi jangan pernah biarkan kebencianmu menjadikan Gilang sebagai pemenang. Itu akan mengulang siklus yang sama. Raka mengusap wajahnya. Air mata masih mengalir. Di dadanya, doa yang ia ucapkan sebelumnya kembali terngiang. Ya Allah, ajari aku membedakan cahaya dari kilau. Tapi malam ini, yang datang bukan cahaya, melainkan luka lama yang terbuka dengan darah segar. Salma menatapnya dengan lembut. Ra, mungkin ini sebabnya kau dipanggil. Bukan hanya untuk warisan, tapi untuk menuntaskan sesuatu yang tak pernah selesai. Seno, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Anak muda, aku saksi malam itu. Aku sendiri yang membawa jenazah ayahmu keluar dari reruntuhan. Aku melihat ibumu menolak uang darah itu. Aku menyaksikan air mata yang ditahan. Sejak itu, aku bersumpah, kalau suatu hari kebenaran ini muncul, aku akan berdiri di sisinya. Raka menatap Seno, lalu Rahman, lalu berkas yang masih terbuka di rak. Dunia seolah berguncang. Fondasi kepercayaannya retak. Tapi di tengah retak itu, ada pilihan yang harus ia ambil, membiarkan luka ini menutup pintu, atau menjadikannya alasan untuk membuka pintu yang lebih besar. Langkah kecil ia ambil ke arah map yang jatuh. Ia memungutnya kembali, meski tangannya masih gemetar. Saya belum bisa memberi jawaban. Tapi saya tahu satu hal, saya tidak akan lari. Kalau saya harus menghadapi ini, saya akan hadapi sampai akhir. Rahman menunduk. Air matanya jatuh diam-diam. Itu lebih dari cukup untuk malam ini. Di luar, suara langkah-langkah asing mendekat lagi. Tanda bahaya belum usai. Tapi di dalam ruangan penuh arsip dan luka ini, Raka baru saja menemukan potongan kebenaran yang selama ini hilang. Dan potongan itu, meski menyakitkan, menjadi jembatan yang akan menentukan kemana langkahnya berikutnya. Hening yang tersisa di gudang arsip terasa seperti kapas basah di dada. Luka yang dibuka pada malam itu belum kering. Tiap tarikan napas Raka memantulkan nama ayahnya dari dinding ke dinding. Namun langkah tak bisa berhenti. Seno memberi isyarat singkat, membawa mereka menuruni koridor lain yang lebih sempit. Di ujungnya, pintu kayu tanpa kunci menunggu, berbeda dari semua baja di rumah ini. Ruang kecil itu ternyata musyalah. Karpet hijau pudar, rak kayu berisi mushaf, teko air bertutup. Di sudut, jendela kisi-kisi membiarkan angin malam masuk bersama aroma tanah basah. Rahman berhenti di ambang, mempersilakan Raka dan Salma masuk duluan. Disinilah aku menaruh semua yang tak bisa kutahan, katanya pelan. Kalau kata-kata tak mampu menampung, biarkan sujud yang menanggung. Raka berdiri kaku. Punggungnya masih menahan gemetar sisa amarah. Ia menatap kedua tangannya. Di telapak, map wasiat seolah membakar. Salma mendekat, mengambil teko, menuang air ke telapak Raka. Wudu, bisiknya. Biar dingin punya tempat. Air menyentuh kulit seperti kabar kecil dari tempat yang lebih luas. Raka mengusap wajah, menenangkan aliran napas yang kacau. Ia meluruskan sajadah. Malam meregang, detik menjadi lebih panjang, tapi beban di kepala sedikit demi sedikit menemukan kursi untuk duduk. Ia berdiri, takbir, dan ketika dahi menyentuh sajadah, kata-kata yang sejak tadi digigitnya pecah juga di antara serat kain. Ya Allah, aku takut salah. Aku takut menukar hak banyak orang dengan dendamku sendiri. Tunjuki. Ia memanjangkan sujud, tidak menunggu firasat. Hanya menunggu hatinya berhenti memukul rusuk. Salma di belakangnya duduk berzikir pelan, sementara Rahman memilih diam di ambang,
seperti penjaga yang menjaga dari luar agar yang di dalam bisa jujur sendirian. Selesai salam, Raka tetap menunduk. Kakinya seperti ditambatkan ke tanah. Dalam benaknya, wajah ayahnya bersandar pada bahu waktu. Tak lagi menuntut, hanya mengingatkan. Ia menatap map wasiat, membuka halaman yang sempat ia hafal. 99% untuk wakaf, 1% untuk penopang hidup dan hak suara pengarah. Angka-angka itu tidak mengecilkan lukanya, tapi mengubah pertanyaan. Bukan, mengapa aku dilukai, melainkan, apa yang kulakukan agar orang lain tidak dilukai seperti aku. Ustaz selalu bilang, Raka berbisik, setengah pada dirinya, setengah pada malam. Rezeki itu ujian. Ia mengangkat wajah, menatap Rahman. Kalau saya setuju, syarat saya satu, audit terbuka. Tidak ada lagi yang sembunyi di balik nama. Semua aliran dana, semua proyek, semua jejak. Sorot mata Rahman melembut. Bukan karena lega, melainkan karena sesuatu yang berat tapi benar akhirnya dipilih. Begitulah seharusnya amanah berjalan, sahutnya. Transparansi bukan untuk memalukan, tapi untuk mengobati. Seno mengangguk pendek. Kita bisa siapkan tim independen. Aku tahu orang-orang yang tak bisa dibeli. Tatapannya singgah ke Raka. Tapi ingat, anak muda, begitu kau meminta terang, gelap akan ribut. Raka menegakkan punggung. Biarkan ribut. Yang penting, jalan kita tidak meminjam gelap. Salma menatap Raka seperti sedang menyaksikan seseorang yang baru belajar menukar amarah dengan arah. Keputusanmu akan menyalakan harapan banyak orang, ucapnya tenang. Tapi ingat dirimu juga manusia. Punya letih, punya sedih. Raka mengangguk. Aku tidak ingin jadi pahlawan. Aku hanya tidak ingin jadi alasan seorang anak lain menangis sendirian. Ia menatap mushaf di rak. Ingatan kecil menggambar ibunya mengajari huruf-huruf pertama. Kalau aku memegang sesuatu sebesar ini, biarlah aku jadi pengawas pertama terhadap diriku sendiri. Ia duduk bersila, membuka halaman, komitmen moral, dalam wasiat. Janji yang harus diucap di depan penerima manfaat pertama. Huruf-hurufnya seperti pasak. Raka membaca pelan, bukan lantang, agar setiap kata sempat menyentuh hati sebelum melewati bibir. Akan hidup sederhana, membatasi gaji, tak mengambil keuntungan dari kelemahan orang, bersedia dipanggil jika salah. Satu demi satu, kalimat itu menurunkan panas di darah, menukar gagah yang kosong dengan tenang yang bernilai. Rahman menatap adegan itu seperti orang yang menyaksikan musim berganti tanpa bunyi. Kau tak perlu menjawab malam ini, katanya, membawa kembali rupa jeda. Keputusan yang benar tidak lahir dari desak. Namun nada suaranya mengakui, sesuatu telah bergerak. Raka meraih pulpen. Jemarinya sempat ragu, bukan pada isinya, melainkan pada dirinya yang masih manusia. Ia menarik napas panjang. Di detik itu, wajah ayahnya bersisian dengan wajah anak-anak panti, dengan ruang perawatan yang kekurangan alat, dengan lorong-lorong sekolah yang catnya mengelupas. Jika aku pernah dimiskinkan oleh keputusan orang lain, katanya pelan, biarlah orang lain kelak diperkaya oleh keputusanku. Ia tidak membubuhkan tanda tangan saat itu juga. Ia menutup map kembali, menaruhnya di sisi mushaf, lalu berdiri. Aku akan ucapkan janji ini di depan seorang anak yatim esok, bukan sebagai drama, tapi sebagai pagar. Setelah itu, aku akan tanda tangani. Salma menghela napas lega, bukan karena masalah selesai, melainkan karena arah sudah jelas. Kita bisa kembali ke panti malam ini, usulnya. Ustaz Karim akan menenangkan kepala kita. Seno memeriksa jam tangannya yang tua. Rute belakang masih aman. Aku antar. Ia menatap Rahman. Tuan. Rahman menatap karpet. Lalu ke wajah Raka. Ada usia yang memancar bukan dari keriput, melainkan dari kejujuran menanggung salah. Aku tak akan memaksa ikut. Malam ini biarlah kau berjalan tanpa bayangku. Tapi bawa ini. Ia mengeluarkan kunci datar tipis dari saku, token biometrik yang menjadi separuh akses ke sistem. Ini baru setengah. Separuh lain bukan benda. Raka menerima.
Kunci itu dingin seperti awal subuh. Separuh lain. Keputusanmu saat tak ada yang melihat, jawab Rahman. Itu kunci yang tak bisa dicuri. Raka menunduk. Ya Allah, kuatkan niatku. Ia memasukkan token ke saku, lalu memandangi Musyalah sekali lagi. Ruang kecil itu telah menyaksikan sesuatu bergeser. Dari dendam yang sah menuju tekad yang lebih berat. Dari luka yang memerintah menuju luka yang diarahkan. Mereka meninggalkan Musyalah. Koridor panjang menampung jejak langkah yang kini lebih mantap. Angin malam menyelinap lewat kisi-kisi. Bukannya mengusir dingin, ia menempatkan dingin pada porsinya. Pengingat agar kepala tetap jernih. Di persimpangan, Seno memberi tanda berhenti. Dengar, bisiknya. Suara jauh, entah langkah, entah mesin, mendekat lalu menghilang. Rumah ini seperti belajar bernapas lagi, dan setiap tarikan napasnya menguji keberanian mereka. Raka mengatupkan map, merasakan berat baru, berat dari kata, cukup, yang dipilih sadar-sadar. Sebelum membuka pintu menuju halaman belakang, Raka berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah dalam, ke tempat Rahman berdiri di ambang Musyalah, mengangkat tangan pelan seolah mengirim doa yang lain. Raka membalas dengan anggukan. Tidak ada janji muluk. Hanya kesepahaman. Malam telah memberikan yang bisa diberikannya. Pintu terbuka pada halaman yang menyerap cahaya bulan. Tanah basah memantulkan aroma yang alami. Tidak membangkitkan marah, tidak memancing bangga. Hanya mengingatkan bahwa segala yang tinggi akhirnya kembali ke tanah. Raka melangkah melewati ambang. Map didekap, token disimpan, niat dirapikan. Di langit, awan berjalan pelan, seperti huruf-huruf yang tersusun ulang. Hujan baru saja berhenti ketika Raka menemukan amplop tanpa perangko terselip di bawah pintu panti. Kertasnya tebal, berbau besi tua dan hujan. Namanya tercetak dengan huruf timbul, Raka. Seakan ada orang yang tahu persis kemana surat ini harus mendarat. Ia menatap halaman panti yang basah. Lampu-lampu kuning menggigil di antara genangan. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara tetes terakhir dari talang, dan dingin yang enggan pergi. Raka membawa amplop itu ke kamar kecilnya. Di dinding, poster tua masjid yang mulai pudar masih menempel, seakan menahan hari-hari yang kerap terlalu sunyi. Tangannya gemetar saat merobek ujung amplop. Di dalamnya, ia temukan kunci besi berkarat, model lama, bergagang bulat, dan secarik peta yang digambar teliti, berpangkal pada jalan raya tua, berkelok melewati ladang tebu, lalu berakhir di sebuah tanda X besar, Rumah Al-Faruq. Nama itu seperti palu yang mengetuk dadanya. Sejak kecil, ia hanya mendengar cerita samar, keluarga Al-Faruq, harta menggunung, berita yang menghilang 22 tahun lalu. Sebagian orang menyebutnya legenda kota, sebagian lagi menyebutnya kutukan. Raka memandang kunci itu lama-lama. Siapa mengirim? Mengapa dirinya? Pintu kamar diketuk pelan. Rak, suara Ustaz Karim menyelusup hangat. Kau belum makan. Aku baik, Ustaz. Ada sesuatu. Ustaz memasuki kamar. Pandangannya jatuh pada kunci dan peta. Alisnya bertaut. Tidak heran, tidak pula panik. Lebih seperti orang yang sudah lama menunggu sesuatu jatuh dari langit. Kau ingin pergi ke sana? Aku tidak tahu. Tapi rasanya, seperti dipanggil. Ustaz menatapnya tajam, dalam, menembus ragu yang bercokol. Rezeki kadang datang sebagai pertanyaan, bukan jawaban. Jika kau berangkat, bawa niat yang bersih. Minta perlindungan Allah. Jangan memaksa apapun untuk terjadi. Biarkan kebenaran yang menemuimu. Raka menelan ludah. Kalau ini jebakan. Ketakutanmu wajar. Ustaz tersenyum tipis. Tapi ketakutan bukan penuntun. Niat dan doa, itu penuntun. Salma muncul di ambang pintu. Rambutnya masih lembab oleh hujan. Jaket denim memantulkan bau tanah basah. Kau dapat surat misterius? Kau tak akan pergi sendirian. Aku tidak ingin membawamu ke masalah. Masalah datang dengan atau tanpa aku. Setidaknya kalau aku ikut, kita bisa membaginya. Ada keteguhan di matanya, bukan nekat,
Tapi kredo yang lahir dari jam-jam panjang jadi relawan. Dari belajar hukum agar tahu cara melindungi yang lemah. Kalau ini penting, kita hadapi bersama. Malam merapat. Panti mengecil jadi titik cahaya. Raka, Salma, dan doa yang lirih dari bibir Ustaz di teras tua menjadi bekal. Bismillah, ucap Raka. Dada mengencang. Semoga Allah menjaga langkah. Dan menjauhkan dari keserakahan. Sambung Ustaz, menepuk bahu Raka. Ingat, apapun yang kau lihat, jangan cepat memutuskan. Dengarkan, lihat, baru memilih. Perjalanan keluar kota terasa seperti menembus halaman-halaman yang tak pernah dibaca. Penghapus kaca menyapu bekas hujan. Lampu jalan lari kecil di kaca mobil sewaan yang mereka bawa. Peta itu memandu ke jalan yang semakin sepi. Ladang tebu menjelma tembok rimbun. Rumah besar itu muncul tiba-tiba. Bagai kapal yang kandas di tengah daratan. Fasad kolonial dengan pilar tinggi, jendela-jendela tinggi seperti mata yang tak pernah berkedip, pagar tua yang berkarat namun masih berdiri gagah. Di puncak gerbang, huruf A dan F saling mengait, lambang yang pernah menghiasi koran lama saat kecil, ketika dunia masih mudah dibuat percaya. Tempat ini membuat bulu kuduk berdiri, gumam Salma, menurunkan kaca jendela, menghirup udara yang sunyi. Tak ada anjing penjaga, tak ada lampu di pos keamanan. Hanya desir angin dan dedaunan yang saling menggesek. Raka menggenggam kunci. Ada sesuatu dari dinginnya yang terasa hidup. Ia mendorong pagar, berderit panjang, seperti keluh yang sudah disimpan bertahun-tahun. Halaman luas itu ditelan semak, tapi jalur batu masih terlihat samar. Mereka berjalan pelan. Senter ponsel menyapu patung-patung taman yang pucat. Aroma logam tua dan jamur naik dari tanah basah. Di beranda, karpet usang menggulung setengah. Bekas seret koper entah dari kapan, entah milik siapa. Pintu utama terkunci. Kunci tua yang dibawa Raka tidak cocok. Ia menghela napas, menahan kecewa yang mulai mengetuk. Mungkin kita salah alamat. Peta ini terlalu rinci untuk salah, kata Salma, menunjuk catatan kecil di sudut kertas. Angka-angka yang mirip koordinat, serta tulisan kecil, samping, bukan depan. Kau lihat? Ada instruksi yang nyaris pudar. Mereka mengitari rumah. Di sisi kiri, ada pintu samping dari baja. Permukaannya diukir pola segi 8 sederhana. Ini, Raka berbisik. Tak yakin kenapa harus berbisik. Ia memasukkan kunci. Pas. Putaran pertama macet. Putaran kedua seperti menembus daging yang kaku, dan putaran ketiga memicu suara lirih dari dalam. Klik, klik, bukan sekadar gembok, melainkan mekanisme yang berlapis. Pintu tidak serta-merta terbuka. Tepat di atas gagang, ada panel kecil tertutup debu. Raka mengusap permukaannya dengan telapak tangan. Debu bubar, menampakkan sensor sidik jari yang sangat modern, kontras dengan kunci kuno. Ini gila. Salma menggeleng, antara kagum dan ngeri. Siapapun yang menyiapkan ini ingin memastikan hanya orang tertentu yang bisa masuk. Raka menatap telunjuknya sendiri. Tiba-tiba, ingatan kecil menyergap. Saat kecil, ia pernah bermimpi berada di rumah besar tanpa wajah. Pintunya membuka sendiri. Ia tertawa hambar pada dirinya. Mimpi anak yatim kerap bekerja lembur menambal sepi. Ia menempelkan jarinya ke sensor. Panel menyala hijau. Suara magnet mencabut napas baja. Pintu baja terbuka lebar. Udara dingin dari dalam mengusap wajah mereka seperti tangan yang sudah lama menunggu. Lampu lorong padam. Namun strip fosfor di lantai berpendar hijau samar, menuntun seperti jalur darurat pesawat. Raka. Salma menahan lengan Raka. Bisikannya tipis. Kalau ada orang di dalam, kita akan mengetuk. Raka mencoba tersenyum. Sebenarnya lututnya bergetar. Ia melangkah, menjaga napas agar tidak terdengar seperti orang yang bersembunyi dari dirinya sendiri. Lorong itu sempit. Dindingnya dipenuhi panel besi berderet seperti laci raksasa. Di ujung lorong, ada pintu kedua, lebih berat, tanpa gagang. Hanya kotak kecil berisi layar, berkedip perlahan, menampilkan pesan pendek. Selamat datang, Raka.
3 huruf terakhir menari seperti denyut jantung pada elektrokardiogram. Salma menatap Raka. Mata mereka bertaut. Ada pertanyaan yang sama, ada ketakutan yang sama, tapi tak ada niat untuk mundur. Siapapun kau, ucap Raka pada ruang kosong. Aku datang bukan untuk merampas. Aku datang untuk mengetahui. Kata-katanya bergetar, namun bukan oleh takut belaka. Ada sesuatu yang tertata, seperti orang yang akhirnya berani menatap asal luka. Layar menampilkan instruksi, sentuh di sini. Raka kembali menempelkan jarinya. Suara mesin berputar menekan telinga, seperti rahasia yang sedang mencari jalan keluar. Pintu baja kedua bergeser perlahan, menyingkap ruangan kecil dengan pencahayaan lembut. Meja kayu tua berdiri di tengah. Di atasnya ada jam saku terbuka. Jarum detiknya bergerak seperti memanggil seseorang pulang. Di dinding, ada foto hitam putih keluarga yang wajahnya sengaja diburamkan cat. Hanya tangan seorang pria tua yang jelas, memegang bahu seorang anak. Ini bukan kebetulan, Salma berbisik, menelan kering. Raka melangkah lebih dekat. Di bawah jam saku, ada catatan singkat tulisan tangan, rapi, tegas, seakan dilatih oleh disiplin panjang. Kau datang tepat waktu. Bunyi 3 nada dari layar notaris digital masih menggantung seperti gema adzan yang tinggal sisa angin. Status wakaf terkirim, publik menyala stabil, lalu meredup ke mode aman. Namun sesuatu yang lebih besar dari lampu dan layar sedang bergerak di luar sana. Sebuah arus yang tidak bisa ditarik kembali. Pagar permanen sudah menutup jalan mundur. Keputusan telah berubah menjadi aliran. Raka berdiri perlahan. Lututnya masih lemas, tapi di dadanya ada napas baru. Berat, jujur, tidak lagi mencari alasan. Salma merapikan rambut yang kusut. Bekas ikatan kabel meninggalkan garis merah di pergelangan. Seno mematikan catu daya cadangan, menatap panel sejenak, seolah menghafal wajah mesin yang barusan memindahkan gunung. Dengar, ucap Seno. Di lorong atas, ketukan berantai seperti langkah yang ragu. Lalu berhenti. Sunyi merapat lagi, bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang bagi konsekuensi menemukan tempat duduknya. Raka menoleh ke musyalah kecil dalam ingatan. Doanya tadi terasa menjalar ke kabel-kabel, ke dokumen, ke nama-nama yang belum ia kenal namun kini menjadi tujuan. Kalau benar sudah terkirim ke jaringan publik, gumamnya, maka malam ini bukan hanya milik kita. Salma melihat ke layar. Daftar kanal penerima bergulir pelan. Notaris jaringan, regulator zakat, konsorsium rumah sakit, jaringan sekolah, panti-panti kecil yang alamatnya tak pernah masuk berita. Mereka membaca saat ini juga. Katanya, suara pelan namun padat. Ada yang akan menyalakan harapan. Ada yang akan menyalakan marah. Seno memberi isyarat. Kita naik. Tuan Rahman harus tahu. Koridor menuju sayap tengah terasa lebih pendek dari sebelumnya. Mungkin karena beban di kepala kini punya nama. Pintu musyalah terbuka. Rahman berdiri di ambang, bukan lagi hanya sebagai bayang, melainkan sebagai seseorang yang siap dihadapkan pada siang. Mata tuanya menatap Raka. Ada tanya, ada takut, ada legowo yang baru saja menemukan tulangnya. Sudah? Tanyanya lirih. Raka mengangguk. Sudah. Publik penuh. Batas gaji sesuai dewan. Kajian lingkungan wajib. Pelaporan otomatis. Rahman menutup mata sekejap. Seolah ada simpul di dadanya yang akhirnya dilepas. Kalau begitu, rumah ini tak lagi perlu menjaga kebohongan. Ia memutar kursi roda. Seno mengerti, menekan tombol di pilar. Suara mekanis pelan bergetar di seluruh bangunan, seperti rantai yang dilepaskan dari roda tua. Pintu-pintu tersembunyi menutup. Laci-laci intel menelan diri. Lorong-lorong rahasia mematri engselnya. Tempat persembunyian itu, yang selama ini menjadi jeruji, melepaskan dirinya sendiri. Kenapa kau matikan semuanya? Tanya Salma. Karena persembunyian yang berguna hanya sampai kebenaran punya kaki, jawab Rahman. Setelah itu, jeruji berubah jadi alasan. Ia menarik napas panjang, menatap foto hitam putih yang pernah ia buramkan. Aku tidak butuh alasan lagi. Ponsel Salma bergetar.
Pesan masuk dari sebuah panti yang nomornya sering ia simpan namun jarang ada kabar. Mbak Salma, ada email bantuan peralatan sekolah masuk atas nama Wakaf Al-Faruq. Ini benar. Tak lama, pesan lain menyusul dari klinik kecil. Berita masuk soal dana ICU untuk wilayah kami. Kami ragu, tapi kalau ini sungguh, pasien kami bisa bertahan. Salma melempar pandang ke Raka. Terlihat ada air bening yang enggan ia ska. Mereka belum yakin, tapi mereka berani berharap. Raka menahan gejolak di tenggorokannya. Kata, Icu, memantik wajah-wajah yang ia lihat di berita. Pengantar ambulans yang berhenti karena biaya. Anak-anak dengan tas robek yang memeluk buku seperti perisai. Semoga Allah meneguhkan, ucapnya pelan. Seno mengaktifkan radio genggam lamanya. Kanal internal yang sekali-sekali masih hidup. Suara pecah masuk. Potongan debat di ruang rapat jauh. Nama Gilang disebut. Kata, wakaf, kontrol, krisis, bertabrakan. Lalu sunyi lagi. Seno menutup radio. Badai mendekat. Tapi ini badai yang perlu. Rahman memutar kursi. Menghadap jendela kisi-kisi. Di balik kisi, kebun yang dulu megah kini tertutup semak. Namun garis-garis jalur batu kembali terlihat samar seolah menyambut. 22 tahun aku mengatur nyala lampu agar tidak ada yang tahu aku masih di sini, katanya datar. Malam ini, kita matikan lampunya supaya semua orang melihat apa adanya. Ia menatap Raka. Aku ingin keluar. Kata-kata itu sederhana, tetapi menembus lebih jauh dari lorong. Raka mendekat ke belakang kursi, merasakan beban manusia digagang dorong, bukan sekadar tubuh tua, melainkan sejarah yang memilih bergerak. Salma membuka kunci rem. Seno menahan pintu depan. Udara malam menyentuh Rahman seperti salam yang lama tertunda. Di teras batu, semuanya terdengar lebih jelas. Suara serangga, ranting patah, jauh di kejauhan sirene yang belum jelas arahnya. Rahman mengangkat wajah. Bulan memantul di kornea matanya. Seakan mengembalikan bayang yang dulu ia titipkan pada gelap. Raka, panggilnya. Suaranya kini bukan lagi milik ruangan baja, melainkan milik langit terbuka. Kalau aku harus menjawab untuk masa lalu, aku akan menjawab. Tapi jangan biarkan itu memandulkan masa depan. Amanah sudah berjalan. Jangan menoleh terlalu lama. Raka menunduk, menempatkan kalimat itu di tempat yang tidak gampang hilang. Aku tak ingin pengampunan menggantikan keadilan, katanya. Tapi aku juga tak ingin keadilan kehilangan belas kasih. Ia teringat ayahnya, ibunya, Ustaz Karim, semua yang membentuk batas dalam kepalanya agar tidak bergeser demi dendam. Di bawah tangga teras, Salma menatap map yang masih dipeluk Raka. Besok kau akan mengucap janji di hadapan seorang anak yatim. Suaranya rendah, hampir seperti pengingat kepada dirinya sendiri. Malam ini, cukup kita rawat tenang agar janji itu lahir dari tempat yang benar. Seno memeriksa lagi perimeter. Matanya menyisir kebun. Gerbang depan masih retak, katanya, setengah canda yang gagal menyembunyikan tegang. Seperti hati banyak orang di rumah ini. Ia menatap Rahman. Tapi retak tidak selalu berarti rapuh. Kadang retak adalah jalan keluar. Rahman tersenyum. Benar-benar tersenyum untuk pertama kalinya malam itu. Kau masih pandai bicara, Sen. Dari kantung jaketnya, Raka mengeluarkan token tipis, memandanginya sebentar. Separuh kunci itu terasa ringan, tetapi maknanya tak bisa diukur. Kunci ini tak ada artinya kalau hati penanggungnya goyah, ucapnya. Aku tahu aku manusia, bisa salah, tapi malam ini, aku memilih merasa cukup. Semoga besok aku masih orang yang sama. Salma menyentuh pergelangan Raka yang masih memerah bekas mengangkatnya dari kursi. Kalaupun berubah, biarlah berubah ke arah yang lebih jernih, bisiknya. Malam mendekam, tapi tidak lagi menakut-nakuti. Rumah besar itu, yang dulu berbicara dengan bahasa rahasia dan sensor, mendadak seperti rumah biasa. Batu, kayu, angin. Dan justru di kebiasaannya itulah ia menemukan martabatnya kembali. Jeruji tak lagi terlihat, bukan karena menghilang, melainkan karena sudah tidak dibutuhkan. Di kejauhan,
Sinar lampu menari di balik pepohonan. Entah rombongan yang hendak menggertak, entah tamu yang hendak bertanya, entah kabar yang menuntut jawaban. Raka mendorong kursi Rahman selangkah ke depan, lalu berhenti di batas antara teras dan halaman. Sebuah ambang yang tak kasat mata, tempat kesunyian berubah menjadi siaga. Ya Allah, lirih Raka, hanya dirinya yang mendengar. Jaga langkah ini dari sombong, dan dari takut. Ia menarik napas, merasakan udara malam yang jernih melapisi paru-parunya. Pagi datang tanpa ramah. Kabut menggantung rendah di halaman, menelan pilar-pilar tua sebelum kamera dan lampu berita menelannya balik. Gerbang yang retak kini terbuka penuh. Mobil polisi berhenti bersisian dengan van media. Kabel-kabel menjulur seperti urat yang siap merekam denyut pertama sebuah pengakuan. Di teras batu, Raka berdiri di belakang kursi roda Rahman. Salma di sisi kanan, membawa map cadangan. Seno menunggu beberapa langkah di depan, memindai arah gerak setiap sepatu yang mendekat. Suara komandan singkat memecah udara. Kita lakukan gelar perkara awal di aula depan, katanya. Tuan Rahman, Bapak Raka, Saudari Salma, dan Pak Seno, silakan ikut. Tak ada borgol. Yang ada adalah tatapan yang menimbang, yang siap berubah jadi tajam atau teduh tergantung kata-kata pertama. Aula depan pernah menjadi ruang pesta. Hari ini ia menjadi mimbar kejujuran. Meja panjang di set sejajar, mikrofon berdiri tegak, kamera berkedip santun. Di barisan belakang, warga yang datang tanpa undangan berdiri merapat, sebagian korban lama yang namanya tertulis dalam arsip kecelakaan. Raka mengenali kerut di wajah-wajah itu. Waktu tidak menghapus luka, hanya memindahkan tempatnya. Rahman menarik napas. Biar aku dulu. Suaranya tidak keras, namun mampu memotong riuh. Namaku Rahman Al-Faruq. 22 tahun lalu aku bersembunyi, bukan untuk lari dari hukum, melainkan karena aku terlalu pengecut menghadapi cermin. Ia menatap langsung ke kamera. Aku menandatangani operasi tambang yang merenggut nyawa. Aku membiarkan budaya suap tumbuh. Aku membiarkan keluarga sendiri mendikte integritas. Bisik-bisik meletup. Beberapa kilat kamera menyambar. Komandan mengangguk kepada penyidik. Silakan bukti. Salma maju, membuka map cadangan. Ini paket pertama. Rekaman internal rapat manajemen yang menunjukkan pengabaian laporan teknis. Diupload tadi malam bersamaan dengan penandatanganan wakaf. Ia menekan remote. Layar di dinding menayangkan potongan rapat puluhan tahun silam. Suara yang dulu berkuasa sekarang terdengar kecil, menertawakan peringatan longsor. Di sudut layar, cap waktu dan hash verifikasi melingkar tenang. Seno menambahkannya dengan suara rendah tapi tegas. Ini paket kedua. Arsip transaksi mencurigakan ke-6 pejabat lokal. Sumbernya berasal dari server bayangan yang selama ini dipakai menutupi aliran. Saya simpan salinan saat masih kepala keamanan. Saya tunggu hari ini. Ia mengeluarkan USB dengan segel, menyerahkannya ke penyidik. Saya siap bersumpah. Raka berdiri, telapak berkeringat. Ini bukan untuk menyingkirkan seseorang agar saya masuk, katanya, menatap baris kursi warga. Ini agar tidak ada anak lain kehilangan ayah karena angka di spreadsheet. Ia mengangkat kertas kecil, daftar nama korban Watu Jati. Saya akan bacakan sebagian, bukan untuk melukai ulang, tapi agar mereka tidak lagi dibicarakan sebagai data. Nama demi nama mengalun, memantul ke langit-langit tua. Beberapa orang menunduk, ada yang menggenggam tangan sebelahnya, ada yang memejam sambil menahan air mata yang akhirnya dibiarkan jatuh. Saat hening menggumpal, seorang pengacara berjas mengangkat tangan, utusan Dewan Lama. Keabsahan wakaf dipertanyakan, ujarnya dengan nada yang dilatih. Pemberi amanat tidak waras, terisolasi 2 dekade. Pewaris belum memenuhi syarat legal. Ia tersenyum tipis. Ini bisa dianggap pengalihan ilegal. Salma melangkah maju, bahunya tegak, suaranya bening. Justru karena itulah mekanisme ganda diaktifkan. Token biometrik Tuan Rahman, kode hati pewaris, dan publikasi otomatis ke notaris jaringan dan regulator zakat. Kontrak tidak bergantung pada privatitas persembunyian.
melainkan pada verifikasi yang hidup. Jika Bapak menyebut tidak waras, sampaikan bukti medis yang melampaui 22 tahun arsip keputusan filantropi yang koheren. Ia berhenti sejenak, memberi ruang kata-katanya mendarat. Kami tidak kebal hukum. Kami hanya meminta hukum bekerja lengkap. Penyidik mencatat cepat. Dua polisi saling berbisik, lalu menatap Rahman. Tuan bersedia memberikan keterangan lengkap di kantor setelah ini? Rahman mengangguk. Dengan senang hati. Mikrofon pers menyodok udara. Pertanyaan bertubi-tubi. Apakah ini strategi cuci nama? Apakah pewaris hanya boneka? Apa tanggapan atas tuduhan sabotase listrik? Raka menatap kamera satu persatu. Nama tidak akan bersih oleh berita. Ia bersih oleh kerja panjang. Dan saya bukan boneka. Keputusan paling sulit adalah menolak merasa berhak. Sorak kecil terdengar di belakang. Bukan sorai, lebih seperti desah yang menemukan ruang taruh. Di sisi kiri, seorang perempuan setengah baya mengangkat foto suaminya yang hilang di tambang. Matanya bertemu mata Raka. Tidak ada kata. Yang berpindah hanya pengakuan, bahwa sakitnya diakui, bukan digeser. Saat itulah ponsel seorang teknisi di meja pinggir berbunyi tak biasa. Nada alarm yang menandakan intrusi jaringan. Ia menoleh ke layar laptop. Alisnya menghimpit cepat. Pak, ada upaya reroute dari server luar. Tujuannya, membatalkan penguncian publik, mengembalikan dana ke rekening Shell. Salma mendekat. Dingin naik ke belakang leher. Sumber. Teknisi mengetik cepat. Beberapa node lewat negara berbeda, tapi signaturenya, ia menelan ludah. Ini model yang pernah dipakai infrastruktur IT korporat. Orang dalam. Seno mengencangkan rahang. Gilang. Bukan teriakan, hanya diagnosis. Komandan memberi aba-aba. Kunci akses. Siapa yang pegang? Raka mengangkat token tipis dari saku. Separuh di saya. Separuh lain. Niat sistem yang sudah mengunci. Tapi mereka mencoba memutar dari luar. Bisa ditahan? Tanya komandan. Teknisi menggesek keringat di pelipis. Bisa. Kalau kita pasang jembatan read-only dari mirror publik. Tapi perlu otorisasi cepat. Kalau terlambat, mereka bisa mengubah catatan sebelum cace internasional menegas. Rahman mendorong sandaran kursi. Menatap Raka. Tidak ada panik di matanya. Yang ada adalah permohonan agar pilihan tetap lahir dari tempat yang sama seperti semalam. Raka merasakan ruang menyempit. Suara di aula mengerut jadi satu titik. Layar kecil dengan peta jaringan berdenyut. Ia mendengar detak jantungnya sendiri. Tak lebih keras dari klik yang harus ia pilih. Di barisan belakang, bisik korban berubah jadi doa pendek. Raka menangkap sepotong saja. Semoga Allah menolong yang benar. Kata itu masuk seperti napas pertama setelah lama menahan diri. Tangan Raka mengeras di token, namun wajahnya melunak. Lakukan mirroring publik, katanya ke teknisi. Semua jejak menuju domain pendidikan, kesehatan, dan panti harus dipertebal. Laporkan upaya reroute ke regulator sekarang. Dan siapkan siaran singkat untuk warga. Uang ini bukan milik kami. Tolong awasi bersama. Komandan menoleh cepat. Berani taruh pengawasan di mata publik. Kalau tidak, buat apa semalam kami bertaruh? Raka membalas. Teknisi mengetik. Jari-jarinya menghasilkan bunyi kering yang menggigit udara. Layar besar menampilkan garis-garis yang tadinya berwarna merah mulai berubah menjadi biru. Kanal-kanal cace internasional menerima salinan. Di pojok, label kecil berkedip. Read only mirror. Aktif, parsial. Sorak lepasan muncul, seperti pernapasan yang kembali. Namun teknisi mengangkat telapak. Baru parsial. Serangan ulang bisa datang. Seno menatap pintu samping yang setengah terbuka. Tiupan angin atau seseorang yang menahan napas di baliknya. Tak ada yang tahu. Salma menggenggam ujung meja, menancapkan keberanian ke kayu. Rahman menoleh ke kerumunan. Kemudian kembali pada Raka. Bibirnya bergerak tanpa suara. Lanjutkan. Aula itu semakin panas meski jendela-jendela besar sudah dibuka.
Matahari memanjat lebih tinggi, menyingkirkan kabut, menyingkap wajah-wajah yang sejak tadi bersembunyi di balik keraguan. Kamera televisi masih menyala, mikrofon tetap berdiri, dan layar besar di depan menampilkan status jaringan yang rapuh. Read only mirror, aktif, parsial. Setiap orang tahu, ini bukan akhir, hanya jeda sebelum hantaman berikutnya. Raka berdiri di samping Rahman. Tangannya masih menggenggam token tipis. Terasa dingin walau keringatnya menetes. Salma di sisi lain berusaha menjaga fokus, tapi matanya tak lepas dari pintu samping yang terbuka sedikit, celah yang bisa melahirkan kabar atau bencana. Seno, berdiri tegap dengan rahang mengeras, tak pernah melepaskan pandangan dari celah itu. Komandan polisi menunduk pada teknisi. Seberapa lama kita bisa bertahan? Kalau serangan ulang datang dalam skala besar, 5 menit. Paling lama 7. Kata 7. Itu seperti pisau yang digantung di atas kepala. Aula mendadak sunyi. Lalu dari pengeras suara terdengar dengung lain, bukan dari sistem resmi. Sebuah suara menyusup. Dikenali sekaligus dibenci. Saudara-saudara yang sedang menonton. Suara Gilang bergema, tenang tapi licin. Jangan tertipu. Malam tadi hanya sandiwara. Rahman sudah uzur. Diperalat anak yatim untuk merebut kekuasaan. Mereka jual nama wakaf, padahal tujuannya sama, kuasai perusahaan. Jangan percaya dokumen yang dipublikasikan. Itu manipulasi. Wajah-wajah di barisan belakang bergetar. Ada yang menunduk, ada yang menatap penuh curiga pada Raka. Sorak kecil muncul, bukan mendukung, melainkan bingung. Keraguan yang sempat reda kembali menanjak. Raka menarik napas, melangkah ke mikrofon. Suaranya nyaris pecah, tapi ia paksa stabil. Kalau aku hanya ingin kuasa, aku sudah memilih 10% yang ditawarkan Gilang. Kalau aku ingin rumah, mobil, nama besar, aku sudah menekan tombol, internal tertutup. Tapi aku pilih menyerahkan 99%. Kau pikir itu untuk apa, Gilang? Untuk memperkaya diriku. Suasana riuh, kamera mendekat, mikrofon televisi bergetar. Raka melanjutkan, suaranya menanjak. Aku anak dari mandor tambang yang mati karena keserakahan. Aku tumbuh tanpa ayah, melihat ibuku kerja siang malam tanpa pernah tunduk pada uang tutup mulut. Kalau malam tadi aku memilih cukup, itu karena aku tahu bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Aku tidak ingin orang lain menanggung luka yang sama. Dan aku bersaksi, semoga Allah mendengar, aku tidak akan menjual kebenaran ini, meski dunia membayar mahal. Hening. Bahkan kamera pun seolah menunduk. Lalu dari kerumunan, suara perempuan setengah baya terdengar, gemetar tapi lantang. Aku percaya. Ia mengangkat foto suaminya yang hilang di tambang. Sorak kecil mengikuti. Seorang pria tua bersandar pada tongkatnya ikut bersuara. Kami menunggu pengakuan ini bertahun-tahun. Biarlah anak muda ini jadi saksi. Perlahan, keraguan berganti dengan desah lega. Tiba-tiba kaca jendela pecah. Batu dilempar dari luar, disusul suara teriakan. Penipu! Semua bohong! Kekacauan meledak. Polisi bergerak cepat. Sebagian menahan massa yang mulai merangsek pagar, sebagian menutup jendela yang pecah. Suasana bergemuruh. Di tengah kericuhan itu, layar besar berkedip. Status berubah. Serangan ulang. Reroute 75% berhasil. Garis merah menjalar, menelan peta jaringan. Tidak. Teknisi menjerit. Mereka hampir memutar arus kembali. Semua mata beralih pada Raka. Ia merasakan dunia memadat. 5 menit terakhir, dan semua kerja malam bisa lenyap dalam sekejap. Ia menoleh pada Rahman. Lelaki tua itu menatapnya dengan sorot yang tak meminta, hanya menyerahkan. Separuh kunci ada padamu, kata Rahman, lirih tapi jelas. Gunakan, walau harus kehilangan segalanya. Raka menggenggam token, mendekat ke panel cadangan di meja. Di layar, pilihan terakhir muncul, putus total koneksi atau biarkan aliran berjalan. Putus berarti dana aman tapi sistem mati. Butuh waktu lama untuk pulihkan.
Biarkan berarti menyerahkan segalanya pada risiko, dan kemungkinan Gilang menang. Salma menggenggam lengan Raka. Matanya penuh cemas. Kalau kau putus, semua program akan lumpuh untuk sementara. Anak-anak, rumah sakit, mereka harus menunggu. Raka menatap layar, lalu memandang orang-orang di aula. Kalau aku biarkan, Gilang akan rampas semuanya. Kalau aku putus, mungkin butuh waktu, tapi setidaknya dia tidak akan merusak lebih dalam. Detik-detik terasa seperti palu di dada. Raka menutup mata. Ya Allah, jangan biarkan aku memilih karena takut atau bangga. Bimbing aku memilih karena Engkau. Ia menekan putus total koneksi. Suara mesin berdentum, lalu padam. Layar redup. Semua jaringan mati. Senyap sejenak menyelimuti aula. Lalu teknisi menegakkan kepala. Arus terputus. Dana tersimpan di vault aman. Gilang kehilangan akses. Riuh muncul. Kali ini bukan panik, melainkan sorak yang meledak bagai petir. Warga berdiri, sebagian menangis, sebagian menepuk bahu satu sama lain. Rahman menutup mata. Air bening menuruni pipi tuanya. Seno menepuk pundak Raka keras-keras. Suaranya serak. Kau baru saja memilih jalan yang tak bisa diputar balik. Itu keberanian, nak. Namun Raka hanya menunduk. Tubuhnya bergetar. Aku bukan berani, katanya lirih. Aku hanya takut kehilangan arah kalau pilihanku salah. Semoga Allah ridha. Suasana masih bergemuruh. Tapi di balik sorak ada rasa lega yang menancap. Aula yang tadi panas kini bergetar oleh energi baru. Energi dari kebenaran yang dipertaruhkan dengan jujur, meski harus kehilangan jalan mudah. Di luar, suara sirene semakin dekat. Dunia akan bertanya, hukum akan menguji, berita akan memelintir. Tapi satu hal sudah jelas, jeruji telah dilepas, kunci telah diputar, dan pilihan terakhir telah diambil. Dan di ambang pintu aula, saat matahari menyinari wajah Raka, ia sadar, cerita ini belum berakhir. Tapi setidaknya hari ini ia berdiri tanpa topeng, dengan luka yang diakui, dengan tekad yang sudah diserahkan kepada Allah.